Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, pembacaan ayat harian hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Beginilah bunyinya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya demi Yesus Kristus, maka dia akan mendapatkannya. Prinsip inilah yang ternyata berakar dan sangat kuat dalam pribadi Rasul Paulus, sehingga ketika dia akan pergi, ketika dia berpamitan kepada jemaat di Efesus untuk berangkat ke Yerusalem, dia berkata dengan begitu tegas, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun." Mengapa dia berkata demikian? Karena ternyata prinsip dalam pemberitaan firman adalah kasih karunia Allah menjadi berita sukacita. Apakah ketika kita ingin memberitakan berita sukacita ada kekhawatiran dalam diri? Tentu ketika kita ingin memberitakan kabar sukacita yang berasal dari hati, itulah yang terlebih dahulu mempengaruhi kita sebelum kita beranjak untuk memberitakannya. Sehingga ketika hati kita sudah dipenuhi dengan sukacita, maka apa yang akan kita sampaikan itu akan menjadi pesan damai. Tetapi ketika kita sebagai sang pembawa firman, pemberita, ketika kita tidak pernah mengerti dan tidak mempengaruhi diri kita terlebih dahulu, atau disebut sebagai konsep internalisasi, maka bagaimana mungkin kita akan dapat menyampaikan itu dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Inilah yang akan diteruskan oleh Rasul Paulus dan menjadi prinsip kita bersama. Ketika kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita dalam hal pemberitaan firman Tuhan, maka di sanalah kita sedang bermasalah. Banyak sekali orang bermasalah untuk pemberitaan firman Tuhan. Terlebih karena tantangan-tantangan, bahkan dalam masalah ekonomi, sering mempengaruhi seseorang untuk memberitakan firman. Tetapi prinsip yang kita dapatkan dalam pribadi Rasul Paulus yang disampaikan kepada orang-orang di Efesus, dia berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apakah saudara tidak merasa puas atau merasa lega ketika saudara berlari hingga pada garis finish? Perjalanan kita di dunia ini akan berakhir. Dan saya ingin berkata kepada saudara, akhirilah perjalanan hidup itu hingga pada garis finish. Jangan pernah berakhir tanpa menyentuh garis finish itu. Artinya apa? Jangan karena kita mementingkan kepentingan pribadi, lari dari suatu persoalan atau lari dari tanggung jawab. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita akan terus menjalani kehidupan itu dan menyelesaikan persoalan itu, bukan lari atau menghindarinya. Saudara pasti mengingat seorang yang bernama Yunus.
Dia ketika ingin memberitakan firman, ada kesan menggerutu dalam dirinya. Seolah-olah firman itu, kabar sukacita itu tidak diperuntukkan untuk orang lain selain orang Israel. Tetapi Rasul Paulus dalam pemberitaannya, dia menyampaikan firman kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Yunani. Mengapa pemikiran ini atau ucapan ini keluar dari mulut Rasul Paulus? Karena ternyata salah satu tempat yang sangat sulit untuk ditembus dalam pemberitaan firman adalah Yerusalem, karena itu adalah pusat peribadatan bagi orang-orang Israel. Ternyata ketika Yesus datang ke dunia ini, dua hal yang besar telah diselesaikan, yaitu Yerusalem dan Samaria. Dan kemudian para murid-murid Yesus Kristus mengikuti jejak Yesus Kristus untuk memberitakan firman, karena Tuhan Yesus sendiri yang telah membuka pintu dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus lebih mudah untuk masuk dalam hal pemberitaan firman. Saudaraku, nafas ini berasal dari Allah. Maka mari kita persembahkan nafas ini untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan. Bagaimanapun caranya, apapun yang dapat kita lakukan, hendaklah kita menjadi pemberita-pemberita firman. Dan yang terutama adalah pelaku-pelaku firman. Karena ketika kita memberitakan dan melakukan kehendak Bapa, itulah orang-orang yang mengerti kasih karunia Allah. Tuhan mengasihi saudara. Tentu jika mati itu bagi Tuhan. Dan jangan pernah lari dari hal yang terbaik itu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak menghiraukan nyawa kami hanya karena kepentingan pribadi kami. Tetapi tuntun kami ya Tuhan supaya menjadi pelaku-pelaku firman yang memberitakan firman-Mu kemanapun Engkau mengutus kami. Dan ampunkan kami akan kekurangan kami ya Bapa. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.